Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 1. Villa keluarga Xiao yang mewah terang benderang. Malam ini adalah pesta ulang tahun ke-70 Nyonya Xiao, kepala keluarga Xiao. Semua cucu, dan cucu ipar memberikan hadiah mewah satu persatu. Nenek, kudengar kamu suka minum teh. Batu bata teh puer berusia seabad ini bernilai 500.000 yuan. Ini adalah hadiah ulang tahun untukmu. Nenek, kudengar kamu percaya pada agama Buddha. Buddha giok ini diukir dari batu giok Khotan dan bernilai 700.000 yuan. Nyonya Xiao tua melihat berbagai hadiah dan tertawa terbahak-bahak, dan seluruh keluarga bersenang-senang. Pada saat ini, cucu ipar tertua Nyonya Xiao, Ye Chen, tiba-tiba berkata, "Nenek, bisakah kamu meminjamkan saya 1 juta? Bibi Li di panti asuhan menderita uremia dan membutuhkan uang untuk pengobatan." Seluruh keluarga Xiao adalah dalam keadaan panik. Semua orang memandang Ye Chen dengan mata yang luar biasa. Menantu yang datang mengunjungimu ini terlalu berani, bukan? Itu adalah hari ulang tahun wanita tua itu. Bukan saja dia tidak menyiapkan hadiah apapun, tapi dia benar-benar berani memintanya untuk meminjam 1 juta. 3 tahun lalu, Tuan Xiao, yang masih hidup, menemukan Ye Chen entah dari mana dan bersikeras untuk menikahkan cucu tertuanya Xiao Churan dengannya. Setelah keduanya menikah, lelaki tua itu meninggal. Sejak saat itu, keluarga Xiao berusaha sekuat tenaga untuk mengusirnya. Hanya saja Ye Chen berperilaku acuh tak acuh dan tetap bergeming tidak peduli betapa terhinanya orang lain, jadi dia telah bekerja sebagai menantu dari rumah ke rumah di keluarga Xiao. Meminta wanita tua itu untuk meminjam uang hari ini adalah tindakan yang tidak berdaya. Bibi Li dari panti asuhan yang menerima dan menyelamatkan nyawanya menderita uremia dan membutuhkan setidaknya 1 juta untuk dialisis dan transplantasi ginjal. Dia merasa hari ini adalah hari ulang tahun wanita tua itu. Ketika wanita tua itu bahagia, dia mungkin akan baik hati dan bersedia membantu. Tanpa diduga, Nyonya Xiao tertawa terbahak-bahak sedetik yang lalu, namun wajahnya langsung menunduk saat itu juga. Dia melemparkan cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah, "Kamu bajingan, apakah kamu di sini untuk merayakan ulang tahunmu atau untuk meminjam uang?" Istri Ye Chen, Xiao Churan, buru-buru melangkah maju dan menjelaskan kepada wanita tua itu, "Nenek, kamu jangan kaget kalau Chen cuek," katanya sambil menarik Ye Chen ke samping. Pada saat ini, sepupu Xiao Churan, Xiao Weiwei, mencibir di samping dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa yang kamu nikahi. Yunfei dan aku baru bertunangan tetapi belum menikah, dan Yunfei memberi nenek sebuah patung. Khotan Jade Buddha, kamu adalah suami yang baik. Kamu tidak membawa hadiah apapun, dan kamu masih berani meminta nenek meminjam uang. Kamu, cucu ipar tertua, sungguh gagal dalam melakukan sesuatu." Petik 2. Meski Wang Yunfei hendak menikah dengan Xiao Weiwei, dalam benaknya kecantikan Xiao Weiwei memang jauh tertinggal dari istri Ye Chen, Xiao Churan. Xiao Churan adalah dewi terkenal di seluruh Jinling, tetapi melihat dewi menikahi pecundang ini, Wang Yunfei merasa sangat tidak bahagia. Sampah semacam ini sebaiknya dikeluarkan dari keluarga Xiao kita secepat mungkin. Petik 2. Benar. Keluarga Xiao benar-benar dipermalukan oleh orang ini. Pesta ulang tahun wanita tua itu. Sungguh. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya ketika dia melihat seluruh keluarga Xiao mengincar dan menghinanya. Jika bukan karena memungut biaya pengobatan untuk penyelamatnya, dia akan berbalik dan meninggalkan tempat yang benar dan salah ini. Namun, memikirkan ajaran ayahnya sejak kecil, untuk membalas kebaikannya dengan mata air, dia menahan rasa malu di hatinya dan berkata kepada Nyonya Xiao, "Nenek, menyelamatkan 1 nyawa lebih baik daripada membangun 7 tingkat pagoda. Mohon belas kasihannya." Seseorang mendengus dingin dan mengutuk, "Ya, jangan berhenti di sini menuangkan sup ekstasi kepada nenek. Jika kamu ingin menyelamatkan orang, pikirkan saja caramu sendiri. Biarkan nenek membayar untuk membantumu menyelamatkan orang. Kamu pikir kamu ini siapa? Sesuatu." Pembicaranya adalah saudara laki-laki Xiao Wei, Xiao Hailong. Kedua bersaudara ini selalu memiliki pendapat yang baik tentang Xiao Churan, yang lebih unggul dari mereka dalam segala aspek, jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk mengejek Ye Chen. Xiao Churan di samping tampak sedikit malu dan berkata, "Nenek, Ye Chen kehilangan ayahnya ketika dia berumur 8 tahun. Bibi Li di panti asuhanlah yang membesarkannya. Dia ingin membalas kebaikannya dengan hati yang bersyukur. Tolong tanyakan juga. Tolong bantu dia." Nyonya Xiao berkata dengan wajah gelap, "Izinkan saya membantunya." "Oke, kecuali Anda menceraikannya dan menikah dengan Tuan Zhang, jika Anda melakukannya, saya akan segera memberikannya kepadanya. 1 juta. Tuan Zhang yang dibicarakan wanita tua itu adalah Zhang Wenhao, yang mengejar Xiao Churan.
Keluarga Zhang adalah keluarga kelas atas di Jinling, jauh lebih kuat daripada keluarga Xiao, dan wanita tua itu selalu ingin menjilatnya. Pada saat ini, pengurus rumah tangga berlari masuk dan berkata dengan keras, Zhang Wenhao, Tuan Zhang mengirim seseorang untuk membawakan hadiah ulang tahun. Jimat Buddha yang diukir dari batu giok laokeng bernilai 3 juta yuan. Bawalah dengan cepat. Bawa ke sini dan biarkan aku melihatnya. Pramugara segera menyerahkan jimat giok hijau, dan semua orang yang hadir berseru takjub. Jimat Buddha giok ini berwarna hijau zamrud, jernih, tanpa sedikit pun kotoran, dan sekilas memiliki kualitas terbaik. Wang Yunfei, yang telah memberikan Hotan Jade Buddha sebagai hadiah, sedikit bingung ketika melihat jimat giok Buddha. Dia tidak menyangka bahwa Zhang Wenhao, yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiao, akan begitu murah hati. Nyonya Xiao dengan gembira bermain dengan jimat giok Buddha dan berkata dengan gembira, "Oh, Tuan Zhang benar-benar bijaksana. Jika dia bisa menjadi cucu ipar saya akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi saya." Mendongak dan melihat ke atas. "Xiao Churan, bagaimana? Apakah kamu ingin mempertimbangkan kondisiku?" Xiao Churan menggelengkan kepalanya, "Nenek, aku tidak akan menceraikan Ye Chen." Ekspresi Nyonya Xiao langsung menjadi sangat suram, dia marah, dia mengutuk, "Tidak malu. Aku harus gantung diri pada pecundang ini. Biarkan pecundang ini keluar dari sini. Aku tidak akan membiarkan pecundang ini menghadiri pesta ulang tahunku." Ye Chen benar-benar kecewa dengan keluarga Xiao dan tidak punya rasa malu untuk melanjutkan saat ini. Tinggallah di rumah Xiao, jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Churan, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menemui Bibili." Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Nyonya Xiao memarahi. "Saat ini, jika kamu pergi juga, aku tidak akan menjadikanmu sebagai cucuku. Bawa ayah dan ibumu dan keluar dari rumah Xiao dengan sampah ini." Saya tidak berharap wanita tua itu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Ye Chen buru-buru berkata, "Kamu tetap di sini, jangan khawatirkan aku." Setelah mengatakan itu, sebelum Xiao Churan sadar, dia berbalik dan berjalan keluar. Xiao Hailong tertawa dari belakang dan berkata, "Oh, kakak iparku yang baik, kamu kelaparan, bukankah kamu pergi ke jalan untuk meminta makanan? Kalau begitu, wajah keluarga Xiao kita tidak akan sepenuhnya malu olehnya. Aku masih punya $1 ini, belilah roti kukus untuk dimakan." Kata Xiao Hailong, lalu mengeluarkan koin dan melemparkannya ke kaki Ye Chen. Seluruh keluarga Xiao tertawa terbahak-bahak. Ye Chen mengertakkan gigi dan meninggalkan rumah Xiao tanpa menoleh ke belakang. Setelah bergegas ke rumah sakit, Ye Chen segera pergi ke kantor pembayaran, ingin berkomunikasi dengan rumah sakit bahwa tagihan medis akan ditunda selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya kepada perawat tersebut, dia tiba-tiba diberitahu bahwa Bibili telah dikirim ke rumah sakit Union terbaik di Yanjing semalaman untuk perawatan. Ye Chen terkejut dan buru-buru bertanya padanya, "Berapa biayanya?" "Saya akan mencari cara." Pihak lain berkata, "Totalnya perlu 3 juta. Saya sudah membayar 1 juta, dan masih ada 2 juta tersisa. Itu harus dibayar dalam waktu seminggu." "Siapa yang membayar 1 juta ini?" Pihak lain menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu." Seorang pria berjas hitam dengan rambut beruban. Seorang pria berusia sekitar 50 tahun berdiri di belakangnya. Mata mereka bertemu, dan pria itu membungkuk kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda telah sangat menderita selama bertahun-tahun." Ye Chen mengerutkan kening, seolah-olah seluruh dirinya telah mengubah temperamennya, dan bertanya dengan dingin, "Apakah Anda Tang Sihai?" Pihak lain berkata dengan terkejut, "Tuan, Anda masih ingat saya?" Ye Chen tampak tegas dan bergumam, "Tentu saja saya ingat. Saya ingat Anda semua. Andalah yang memaksa orang tua saya untuk membawa saya bersama mereka. Setelah meninggalkan Yanjing dan melarikan diri jauh-jauh, orang tua saya meninggal secara tak terduga dan saya menjadi yatim piatu. Apa yang kamu cari sekarang?" Tang Sihai berkata dengan sangat kesakitan, "Tuan muda, ketika ayahmu meninggal, saya juga sangat sedih. Sedihnya, dia telah mencarimu selama bertahun-tahun, sekarang dia baik-baik saja, silakan ikut denganku menemuinya." Ye Chen berkata dengan dingin, "Pergi, aku tidak akan pernah melihatnya dalam hidup ini." Kata Tang Sihai, "Tuan, apakah Anda masih menyalahkan saya?" "Tentu saja." Ye Chen mengucapkan kata demi kata, "Saya tidak akan pernah memaafkannya dalam hidup ini." "Hei." Tang Sihai menghela nafas dan berkata, "Sebelum saya datang, guru berkata bahwa Anda mungkin tidak memaafkannya. Itu berarti dia sadar diri." Tang Sihai berkata, "Tuan tahu bahwa Anda telah menderita selama bertahun-tahun, izinkan saya memberi Anda sejumlah kompensasi, dan jika Anda memang demikian tidak mau kembali, saya akan memberikan yang maksimal."
Perusahaan akan membelikannya untuk Anda dan memberi Anda kartu ini. Kata sandinya adalah hari ulang tahun Anda. Saat dia mengatakan itu, Tang Sihai menyerahkan kartu emas hitam tingkat atas Citibank. Tuan, hanya ada 5 kartu seperti itu di negara ini. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ambillah, saya tidak menginginkannya. Tang Sihai berkata, Tuan, penyelamat Anda masih memiliki 2 juta lagi membayar biaya pengobatan. Jika demikian, nyawa orang mungkin dalam bahaya. Ye Chen mengerutkan kening, apakah Anda sengaja berkomplot melawan saya? Tang Sihai berkata dengan tergesa-gesa, jangan berani. Terima saja kartu ini dan bayar uangnya. Ye Chen bertanya, berapa isi kartu ini? Guru berkata, kartu ini adalah sedikit uang saku untukmu, tidak banyak, totalnya 10 miliar.